Jadi kalau misalnya saya berpendapat bahwa Ajna itu adalah sebagai proyektor. Nah, sedangkan ada titik sendiri yang dimana itu berada di solar plexus atau di ulu hati. Ini adalah cara bagaimana kita untuk menangkap pesan-pesan di sekeliling kita baru disampaikan ke proyektor. Jadi nanti ada muncul yang disebut ESP, extrasensory projection, HSP, High Sensitive Projection, clairvoyance, clairaudience itu sebetulnya sudah bisa dijabarkan sekarang. Nah, karena keterbatasan kita sendiri yang sekarang milenial itu terlalu condong pada teknologi di luar tubuhnya, di mana dia tidak bisa mengakses teknologi yang ada dalam atau tubuhnya. dibilang Mbak Siona tadi belum tahu bahwa di dalam dirinya ada teknologi tercanggih yang bisa dioptimalkan lewat spiritual. Gimana? Benar. Kalau tahu pasti pada tergila-gila. Ya makanya ini kan saya kepada spiritualitas ya. Ke Mas Abqori Hisan. Nah, Mas Abqori Hisan ini Mas Abqori Hisan mungkin bisa juga direspon nih dari ketiga yang disampaikan oleh narasumber kita ya. Nah, Mas Abqori kan usia 29 tahun, profesional, dan kemudian juga tadi mendengar menurut Mbak Siona teman-teman milenial masih banyak yang menganggap dunia spiritual ataupun juga kemasan-kemasan budaya ini agak aneh gitu. Nah, ini gimana kalau menurut Mas? Terima kasih Giri. Saya sedikit menanggapi ya dari Mas tadi bahwa dalam pengalaman saya pribadi bahwa setiap meditasi itu ada level-level itu menurun. Jadi setiap level meditasi itu dari pengalaman saya pribadi ya. Dan juga saya belajar dari salah satu lembaga pemberdayaan sumber daya manusia RTD, di mana itu saya bisa memahami lebih dalam bahwa sebetulnya setiap level meditasi itu harus membutuhkan kualitas dan kuantitas energi yang sesuai. Jadi kalau misalnya kita bicara energi positif atau negatif, menurut saya energi itu akan tumbuh ketika ada kutub positif ke depan dan kutub negatif ke samping atau ke belakang, atau kutub positif di kanan, kutub negatif di kiri. Yang membedakan itu adalah kualitas energi sebetulnya. Kualitas energi. Jadi kualitas energi ini sangat menentukan di mana setiap level, setiap transformasi kesadaran manusia itu beranjak dari level, saya menyebutnya adalah level fisik awal, terus level eterik, level astral, level emosi, level spirit dan integrated spirit. Di mana setiap perjalanan spiritual kesadaran manusia ini bukan kesadaran fisik yang berjalan, tapi kesadarannya yang melampaui tubuh fisiknya. Jadi di level-level itu kita akan mengalami suatu transformasi kesadaran, di mana setiap sebetulnya di alam semesta ini ada yang disebut dengan alam ide yang tadi dijelaskan Mas tadi, bahwa alam ide ini itu selalu menuntut alam semesta agar selalu harmoni. Jadi makanya orang-orang dulu itu berpikirnya adalah intuitif, dia tidak butuh harus ada fakta untuk menjelaskan pemahamannya. Jadi ada yang disebut dengan percaya itu maka harus terbukti. Jika yakin maka benar. Jadi keyakinan itu yang tumbuh, bukan harus menuntut harus ada fakta. Karena kalau kita bicara fakta sendiri itu dalam skala tubuh manusia, indera sensori kita itu sangat terbatas. Seperti tadi dijelaskan bahwa mata kita cuma bisa melihat itu jarak berapa kilometer sih itu. Pendengaran kita cuma di frekuensi berapa. Untuk ultrasonik kita nggak akan mungkin bisa mendengar. Makanya itu dulu saya memahami sekali kenapa orang dulu itu sangat condong bagaimana mengoptimalisasi suatu teknologi yang ada dalam dirinya. Kalau orang dulu nyebutnya adalah cakra. Jadi pusat-pusat energi. Nah sekarang sendiri ternyata udah ada penjelasan tentang cakra itu. Jadi cakra itu sangat berhubungan erat dengan kelenjar hormon. Kalau kita bicara tentang ajna tadi ya, itu ada kecenderungan dia berpangkal pada kelenjar hormon pituitari. Jadi di mana itu adalah kejernihan. Jadi kalau misalnya saya berpendapat bahwa ajna itu
adalah sebagai proyektor. Nah, sedangkan ada titik sendiri yang dimana itu berada di solar plexus atau di ulu hati. Ini adalah cara bagaimana kita untuk menangkap pesan-pesan di sekeliling kita baru disampaikan ke proyektor. Jadi nanti ada muncul yang disebut ESP, extrasensory projection, HSP, High Sensitive Projection, clairvoyance, clairaudient itu sebetulnya sudah bisa dijabarkan sekarang. Nah, karena keterbatasan kita sendiri yang sekarang milenial itu terlalu condong pada teknologi di luar tubuhnya, di mana dia tidak bisa mengakses teknologi yang ada dalam atau tubuhnya. dibilang Mbak Siona tadi belum tahu bahwa di dalam dirinya ada teknologi tercanggih yang bisa dioptimalkan lewat spiritual. Gimana? Benar. Kalau tahu pasti pada tergila-gila. Ya makanya ini kan saya kepada spiritualitas coba untuk menjelaskan bagaimana ternyata itu bukan suatu hal yang gaib. Ya. Jadi bukan suatu hal yang gaib itu kan gara-gara kita tidak mampu menjelaskan itu dengan cara berpikir yang konstruktif. Nah, sekarang ternyata perkembangan sekarang itu mengarahkan pada itu. Bagaimana mengoptimalisasi diri hingga nanti akan muncul suatu, saya nyebutnya adalah God spot, sinyal ilahiyah. Bagaimana manusia mampu menangkap pesan-pesan ilahiyah. Nah, itu harus ada keheningan. Jadi makanya kalau orang Buddha itu tutup bolongan Salomo itu ada ya, Pak. Jadi bagaimana mengontrol hawa nafsunya. Karena apa? Ketika pesan-pesan ilahiyah itu masuk ke dalam tubuh kita tangkap. Itu di setiap psikologis atau cakra kita itu harus benar-benar jernih. Kalau nggak gitu pasti ada tendensi itu termasuk keakuan, keinginan ingin diakui dan sebagainya. Kalau itu sudah rilis, maka kita akan menjadi representatif pencipta untuk menyebarkan nilai-nilai ilahiyah. Sebetulnya poinnya itu di situ. Nah, makanya harus hening dulu. Nah, posisi hening ini adalah posisi di mana pikiran berhenti, tapi hati kita cukup luas untuk menerima itu. Cuman sayang di saat ini pikiran kita terlalu riwah, tapi hati kita ribet. Kosong gitu. Pikirannya ribet, hatinya kosong. Nah, untuk menerima itu kan pikiran harus hening dulu, harus hening. Nah, setelah hening itu tidak berhenti di situ kalau menurut saya, karena ada posisi yang disebut dengan bening. Bening itu satu bujur setengah arah tanah yang mengarah ke depan. Jadi di bening ini adalah bagaimana ketika kita menerima sinyal-sinyal ilahiyah, kita harus rilis sesuai dengan pesan-pesan itu tanpa mengurangi makna. Makanya orang bijak itu yang kemarin kita diskusikan itu bahwa orang bijak itu setelah dia melakukan suatu hal, dia akan beranjak pergi, tidak menunggu penghargaan dari orang lain gitu. Karena sebetulnya dia cuma talang aja, cuma menyampaikan pesan. Jadi egosentrisnya sudah hilang. Makanya yang disebut menggali kaulo Gusti itu kalau menurut saya adalah bagaimana kita di take over penuh dengan sang ilahiyah. Jadi ada daya kontrol penuh di mana kita menjadi matanya untuk melihat, tangan kita menjadi tangannya untuk bekerja, kaki kita melakukan suatu hal atas kehendaknya. Itu yang seharusnya kita coba untuk pulih terus di situ. Karena bentuk nilai-nilai di sana pasti harmoni. Tidak ada menang kalah baik buruk, itu tidak ada. Jadi di mana sebetulnya manusia itu menjadi satu koordinat dari seluruh alam semesta. Jadi kita ini sangat berpengaruh terhadap sekeliling kita. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa ada probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi. Itu yang harusnya kita pahami bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh. Tanpa adanya blok itu terjadi karena pikiran kita, keakuan kita menjadi seolah-olah saya dan Kiwi ini berbeda. Tapi pada konsep yang dalam tataran yang lebih tinggi, kita disatukan dalam satu cahaya partikel. Nah, itulah dimana sebetulnya kita bisa memahami satu sama lain. Termasuk tadi soal museum, itu saya sangat setuju sekali itu kalau itu diangkat. Karena ternyata setiap kita melakukan suatu hal, kita meninggalkan jejak holografis dan jejak morfogenesis yang akan terjadi. Nah, tinggal kita mampu nggak kita menangkap jejak-jejak holografis. Nah, bangsa kita ini sangat luar biasa. Beliau ini menyampaikan pesan lewat simbol yang dimana tidak akan ada pengurangan makna ketika seseorang ini menangkapnya dengan kesadaran yang sama. Cuma gara-gara kita ini belum upgrade, seolah-olah itu menjadi dangkal simbolik-simbolik. Jadi kalau pertanyaan dari saya kepada beliau Pak Reno, mungkinkah di Nusantara akan diciptakan sebuah museum ketika kita masuk ke dalamnya langsung merasakan jejak holografis
dan terjadi pemurnian jiwa serta kejernihan akal budi yang transformatif. Iya bisa, karena sebetulnya kan satu sel tubuh kita itu memiliki informasi yang sama dengan sel-sel yang lain, termasuk keturunan kita nanti. Nah, DNA ini tertidur saat ini. Nah, posisi-posisi simbol-simbol itu adalah membangkitkan atau meresonansi agar DNA ini bangkit. Jadi ada yang disebut dengan rekod DNA. Hebatnya leluhur kita itu di situ, menyimpan semuanya di DNA. Nah, ini yang sekarang terjadi itu alam menuntut kita untuk kembali bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh tanpa adanya blok materi apapun. Dari situlah makanya saya menyebutkan bahwa dunia ini akan damai, tidak tercipta dari kekuatan, tapi tercipta dari pemahaman. Jadi makanya saya sangat meyakini ketika kesadaran spiritual Nusantara ini bangkit, kita akan ngomong atau kita akan mampu seluruh dunia. Ya, Amayu Hayuning Bawa. Menarik, satu blok, satu kesatuan tanpa blok materi. Itu kalau di Malang salam satu jiwa. Ya. Itu jadi satu jiwa kita, kan? Gitu ya, luar biasa. Nah, Mas, pertanyaan tentang milenial tadi. Menurut pengamatan Mas Ori, saat ini milenial sudah makin banyak yang menekuni pemahaman tentang ini atau belum? Ya sebetulnya banyak, karena kan realitas itu kan terus berkembang. Jadi kalau misalnya kita memakai peradaban dulu dengan pola pikir sekarang itu tidak akan dimungkinkan. Karena apa? Objek-objek permasalahan itu semakin kompleks dengan usia kita nih, sejaman kita, karena realita kan terus berkembang gini. Jadi permasalahan-permasalahan itu semakin kompleks. Jadi harus ada suatu cara pola pikir baru untuk menyelesaikan masalah ini. Itu yang harus terjadi, yang harus muncul. Nah, kalau misalnya ketika saya ngobrol sama teman-teman, itu sebetulnya kalau misalnya ditarik garis lurusnya, esensinya itu sama dengan nilai-nilai yang diajarkan leluhur kita, cuman bahasanya aja yang berbeda. Karena kita disekolahkan ya saat ini harus mengikuti pola-pola yang harus ada fakta baru mereka percaya. Nah, itu yang sebetulnya harus tumbuh saat ini. Bagaimana penjelasan itu harus dibungkus dengan bahasa sekarang. Sebetulnya kalau masalah isi nggak ada yang beda. Iya. Cuma bungkusnya harus bisa ditarik agar bisa membuat daya tarik oleh packaging tadi. Packaging ya. Tadi ya. Oke, Mas. Matur nuwun. Sekarang kita ke Mbah Gatot. Mbah Gatot saya pernah kula sampun nanti ngobrol mestinipun kali Mas Ori nih, Mbah. Dan saya begini, Mbak. Saya pernah ngobrol sama Mas Ori. Mas Ori menyampaikan soal sejarah pembangunan Borobudur. Nah, ini Pak Reno. Borobudur itu kan dibangun ternyata sejarahnya tidak dalam satu masa dinasti, tapi sampai 10 dinasti. Jadi itu pembangunan yang berkelanjutan 10 generasi. Nah, artinya Mbak, itu kok setiap generasi itu kok mau berkomitmen pada kebijakan pendahulunya begitu, yang sekarang ini sulit ditiru gitu, karena tidak ada kejernihan tadi. Ketika satu kebijakan bagus, besok pemimpinnya ganti, itu justru malah mau dilenyapkan. Tapi Borobudur mengajarkan bahwa 10 generasi tadi mereka setia dengan nilai-nilai luhur yang sudah dipijakkan oleh orang-orang tuanya. Nah, ini kan terus benih Mbak Gatot. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Rahayu sebelum mati. Terima kasih kepada Mas Wibi dan 3 narasumber yang lain, termasuk para pirsawan pendengar. Mohon maaf sebelumnya. Saya mendengar dengan cermat apa yang disampaikan oleh 3 narasumber tadi, 3 kaum milenial dan 1 termasuk generasi di atasnya atau sebelumnya ya. Itu cukup beri gambaran kepada kita. Pertama, apa yang dimaui oleh para milenial ini, dan Pak Ranu langsung menetapkan tonggak tentang masa lalu. Jadi begini, kami akan berbicara secara umum dulu ya. Nanti mungkin tanggapan kepada semuanya itu sering kedua.
ini rame itu ya. Nah, biar nanti rame-ramenya harus kedua, jadi biar enggak ngantuk. Begini, jadi saya menyebut kaum milenial itu kan kaum muda ya, kaum muda yang cerdas, tanggap pada keadaan, terus mau kemana kita seharusnya. Itu kaum yang sangat paham terhadap situasi, jadi layak disebut sebagai pemilik zaman. Jadi begini, kamu sebut aja dengan kaum muda ya. Nah, walaupun kaum muda sekarang berbeda dengan yang dulu. Jadi ada kata-kata begini, pemuda, pembangunan, dan masa depan. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekali lagi ya, pemuda, pembangunan, dan masa depan. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipecah-pecah. Jadi adanya pemuda itu jaminan bahwa masa depan itu ada. Artinya apa? Kalau dunia ini atau negara ini hanya dihuni orang tua-tua, ya kiamat. Yang meneruskan siapa? Jadi pemuda, adanya pemuda itu merupakan jaminan adanya masa depan. Dan kedua, adanya masa depan itu karena ada pemuda. Kalau tidak ada pemuda, untuk apa kita bicara masa depan? Kan begitu ya. Nah, di sini kesimpulannya bahwa adanya pembangunan karena ada pemuda. Bahwa pembangunan ini tidak semata-mata untuk masa sekarang, tapi untuk masa depan. Jadi adanya pembangunan karena ada pemuda yang kita sebut sebagai kaum milenial sekarang ini. Nah, ini jadi padahal ini yang kedua, kaum milenial generasi muda ini dilahirkan dan didewasakan di tengah-tengah generasi sebelumnya, di tengah-tengah kaum tua, dan didewasakan oleh kaum generasi di atas sebelumnya, yang otomatis akan terwarnai oleh pola pikir generasi sebelumnya, dan tidak bisa lepas itu. Walaupun dalam era sekarang itu ada kelainan, ada perbedaan dengan masa dulu, di mana kaum muda itu mau gerak sendiri karena melihat generasi sebelumnya itu kok begini ya. Ini boleh, itu harus, harus itu. Jadi punya warna sendiri. Padahal kaum muda itu sudah membawa warna dari generasi sebelumnya. Ini nanti kita ulas pada season keduanya. Oh siap. Ya, jadi rame Pak ya. Leres. Nah jadi itu yang perlu dicatat, dua hal itu, bahwa pemuda itu mempunyai warna sendiri, dan pemuda adalah jaminan masa depan, dan pemuda, generasi muda didewasakan di lingkungan generasi tua. Nah, lantas seharusnya bagaimana pemuda itu? Jadi kami singkat saja. Nah, nanti seharusnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Itu nanti sesi kedua. Sesi kedua. Ya, baik, betul. Siap. Baik. Terima kasih. Matur nuwun. Biar rame tepuk tangan lah. Ya. Luar biasa ini. Energinya luar biasa, matur sembah nuwun Mbah. Jadi gong, tapi gong yang kemudian membangkitkan istilahnya Mbak Syona, kegelisahan baru dan kerinduan baru. Tadi apa namanya? Ini Mbak Syona. Ini masuk sesi kedua langsung ya. Jadi begini Mbak Syona, ini Mbah kita yang kita hormati tadi ngendikan. Masalahnya generasi sekarang tuh melihat generasi sebelumnya sekarang ini kok gimana gitu ya. Itu gimana kalau perasaannya Mbak Syona memang melihat generasi sebelumnya, sesungguhnya apa sih harapan dari generasi yang sekarang, kaum muda sekarang terhadap generasi sebelumnya? Ya, sejujurnya, monggo. Ini saya ya. Bisa dibilang sebenarnya saya banyak setuju ke Mbah, karena bagaimanapun juga generasi muda itu warna yang untuk diberikan dari generasi sebelumnya pasti ada kaitan korelasinya seperti itu. Nah, mengenai harapan saya sebagai milenial ya untuk generasi sebelumnya, sebenarnya karena mungkin perkembangannya begitu cepat ya, kadang generasi sebelumnya masih belum bisa terbuka dengan perubahan yang ada. Jadi semacam terkadang generasi milenial ini pasti punya pikiran yang liar terhadap suatu fenomena atau apapun tuh, pikirannya cepat sekali dan makin cerdas dan begitu kritis, dan terkadang
generasi sebelumnya nggak bisa diajak duduk bareng dan berdiskusi secara terbuka tanpa membawa zamannya dan apa-apa. Jadi yang selalu dibawa generasi sebelumnya itu pada zamannya, tapi tidak sekalipun membahas tentang zaman yang sekarang. Jadi ketika berdiskusi dengan anak yang muda, mereka masih belum bisa menerima alasan yang diberikan, dan itu akhirnya membuat generasi sebelumnya dan generasi sekarang susah untuk bersatu. Karena mungkin gini, mereka dari generasi muda sendiri juga udah punya perspektif tentang generasi sebelumnya, kok sebelumnya nggak menerima pendapat, kolot dan lain-lain. Dan sementara generasi sebelumnya juga sudah melabel, oh generasi muda ini terlalu terbawa dengan arus yang ada dan lain-lain, dan itu akhirnya kedua generasi ini nggak bisa bertemu. Tapi Mbak Syuna ketika melihat Mbah Gatot ngendikan tadi, apakah ada kesan seperti itu? Enggak sama sekali ya? Enggak merinding aku. Karena begitu dia menyampaikan tentang tadi yang makanya saya setuju tentang warna yang sudah diturunkan dengan apa, kayak terkesan terbuka sekali dengan perubahan yang ada, dan seperti kayak ayo berdiskusi dengan ini zamannya dan ini zaman sekarang, seperti itu. Jadi termasuk setuju juga dengan teori ini ya, ada saatnya disrupsi. Betul. Teori disrupsi. Jadi anak muda sekarang tuh suka yang luas, fleksibel, yang kolaboratif, terus kemudian egaliter ya, terus kemudian ekologis gitu ya. Itu memang seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya geraknya milenial nggak gerak liar dong, sebetulnya gerak yang tertata tapi dengan caranya sendiri. Menurut Mbak Syuna gimana? Iya, sebenarnya seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya dibilang liar juga tidak bisa dibilang liar sih. Sebenarnya mereka sedang mencari kan Pak, dan tadi belum menemukan alasan-alasan yang logis. Saya kira kalau misalkan generasi sebelumnya bisa memberikan alasan yang logis juga, kita